Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipullah akan membawakan kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 1, konsep Remote Sensing untuk eksplorasi potensi sumber daya alam di lingkungan gunung api. Segmen 5, interpretasi target volkanik. Mekanika dalam teknik analisis citra yang kelima adalah bagaimana seseorang pengguna citra mampu menginterpretasi target yang ada di lapangan volkanik. Dalam memahami karakteristik objek di lapangan volkanik, ada 4 poin yang perlu dijadikan sebagai dasar analisis, yaitu pertama, terkait dengan tekstur erosional, di mana dalam tekstur erosional ini ada tekstur halus dan ada tekstur kasar. Tekstur halus biasanya berhubungan dengan volkanik muda, sedangkan tekstur kasar biasanya berhubungan dengan volkanik tua. Karena konsep erosional pada volkanik muda itu tidak seintensif dengan erosional yang terjadi pada volkanik tua. Yang kedua adalah bayangan geomorfik. Bayangan geomorfik akan membantu memahami ketinggian dari objek atau target. Misalnya ada bukit yang tinggi, tentu saja bayangannya akan lebar atau panjang. Berbeda halnya dengan bukit yang tidak terlalu tinggi. Tetapi terkait dengan bayangan ini perlu juga diperhatikan mengenai bayangan dari awan. Ada kalanya pada saat posisi matahari tidak tegak di atas, bayangan awan akan jauh dari awannya, sehingga akan tampak gelap meskipun awan tidak berada di atasnya. Yang konsep yang ketiga mengenai pemahaman mengenai lokasi. Ini akan membantu mengenali keberadaan target dan lokasi-lokasi tertentu di mana target itu berada. Misalnya, target tertentu akan hadir hanya di lapangan volkanik muda atau tua saja, atau dua-duanya bisa hadir. Yang berikutnya adalah mengenai asosiasi fitur. Dalam remote sensing, pemahaman mengenai asosiasi ini sangat penting untuk bisa mendeteksi atau mendefinisikan target-target yang mungkin tidak muncul di permukaan atau tertimbun. Umumnya, target-target yang tertutup atau tertimbun akan menunjukkan keberadaannya dengan fitur-fitur tertentu. Sehingga kita harus paham, apakah target kita itu di bawah permukaan, fitur di permukaannya itu akan seperti apa. Selama ada fitur atau ada asosiasi yang menunjukkan keberadaan target di bawah, dan itu muncul di permukaan, maka prinsipnya teknik remote sensing bisa digunakan. Berikut saya tunjukkan satu contoh citra yang diambil dari Landsat Thematic Mapper atau TM. Landsat TM ini terdiri dari 7 band, di mana 3 band berasal dari visible, 1 band near infrared, dan 2 band dari short infrared. Ada 1 band juga tambahan atau dari sensor TIR. Landsat TM ini repeat cycle-nya 16 hari. Dia akan berada pada posisi semula setelah 16 hari. Perlu diperhatikan dalam citra kanan ini, pada saat kita akan menginterpretasi target yang terkait dengan volkanik, maka kita harus bisa memahami 4 konsep yang di kiri ini. Tekstur erosionalnya seperti apa? Daerah mana yang memiliki kesan erosi yang banyak, daerah mana yang memiliki kesan erosi yang sedang atau rendah. Kemudian hal perlu diperhatikan lainnya adalah mengenai geomorfik bayangan. Bayangan geomorfik. Misalnya, coba Anda lihat di sebelah kiri bawah dari citra ini tampak seperti ada gelap di sini. Ini menunjukkan kemungkinan ini adalah bayangan. Dan kita bisa lihat artinya topografi atau morfologi sirkular atau yang melingkar ini artinya dia memiliki ketinggian yang cukup tinggi. Kemudian pemahaman mengenai lokasi juga. Di mana citra ini diambil itu kita harus tahu. Dan yang terpenting lainnya adalah terkait dengan asosiasi ini. Target kita itu apa? Kalau memang itu ada di permukaan, maka kita akan lebih mudah dalam mendeteksinya. Kalau ternyata target kita ada di bawah permukaan, maka kita perlu mencari asosiasinya itu apa yang ada di permukaannya. Contoh lainnya saya ambil dari Landsat ETM Plus. Landsat ETM Plus ini mirip halnya dengan Landsat TM, tetapi ini sudah di-enhance atau sudah ada fitur tambahan. Dia mengorbit secara sun-sinkronos, memiliki satu band pankromatik dengan resolusi 15 meter.
dan juga memiliki band thermal infrared dengan resolusi 60 meter. Tetapi di sini, di Landsat ITM Plus ini terjadi ada malfungsi dari sensornya, sehingga sejak Mei 2003 tidak beroperasi dengan baik. Di sini bisa terlihat adanya fitur-fitur yang muncul di permukaan. Pada saat kita akan menginterpretasinya secara visual, kita harus ingat mengenai 4 poin yang ada di bawah ini. Tekstur erosionalnya tampak tidak di sini. Bayangan geomorfiknya ada tidak. Lokasinya di mana, kemudian asosiasi dengan permukaannya itu apa. Kemudian saya berikan contoh lainnya, ini dari citra ASTER atau Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer. ASTER ini mirip halnya dengan Landsat instrumen, dia mengorbit secara sun-sinkronos, terdiri dari 14 band, dari visible, lihat infrared, short infrared, dan thermal infrared, dengan resolusi bervariasi dari 15 meter untuk subsistem visible, near infrared, 30 meter untuk subsistem short wave infrared, dan 90 meter untuk subsistem thermal infrared. ASTER ini memiliki kemampuan dalam hal stereoscopic image, sehingga sensor ASTER ini mampu membuat data topografi berupa yang dinamai dengan GDEM. Nah, ini pada saat kita menginterpretasi citra seperti ini, perlu diperhatikan di sini, ini sudah mulai tampak adanya tekstur-tekstur erosional. Mana sekiranya vulkanik-vulkanik tua dan mana sekiranya vulkanik-vulkanik muda yang terkait dengan erosional ini. Bayangan geomorfik perlu diperhatikan di sini, sudah ada tampak di sini adanya bayangan. Tapi tidak semua bayangan itu berasal dari geomorfik. Yang perlu diperhatikan lainnya adalah bayangan yang berasal dari awan. Misalnya contohnya yang di sebelah bawah ini. Awannya di sebelah kanan, tapi bayangannya terkadang di sebelah kiri. Seperti halnya di sini. Ini adalah efek posisi matahari terhadap arah penyinaran dari permukaan. Berikutnya, saya berikan contoh citra dari ASTER juga, tetapi dengan subset yang lebih jelas. ASTER ini diambil dari subsistem VNIR. Coba Anda perhatikan di sini, ada banyak tekstur yang bervariasi di sini. Ada tekstur erosional yang intensif, yang saya tandai dengan dengan lingkaran hitam ini. Ada juga di situ ada bayangan geomorfik juga, menunjukkan di situ memang ada intensif sekali proses erosi yang terjadi, dan biasanya memang terjadi pada produk-produk gunung api tua. Berbeda halnya dengan yang di bagian tengah ini, dengan rona kehijauan dan kebiruan ini menunjukkan tekstur erosi yang berbeda dengan halnya yang di sebelah luarnya. Di sini juga kita perlu tahu di mana citra ini diambil, kemudian asosiasinya seperti apa kalau misalnya kita akan mendefinisikan target-target yang ada di bawah permukaan. Misalnya, untuk kasus geotermal di mana kita mencari sumber panas yang ada di suatu lokasi, maka kita harus tahu asosiasi dari sumber panas tersebut di permukaannya itu seperti apa. Gitu. Sehingga meskipun remote sensing tidak bisa mendeteksi target-target yang ada di bawah permukaan, selama pemahaman kita mengenai asosiasi di permukaan terhadap objek yang ada di bawah itu semakin baik, maka kemungkinan kita bisa mendeteksi target yang ada di bawah permukaan akan semakin baik lagi. Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.